Bagaimana jika orang yang setiap hari kalian hina karena hanya seorang pembuat kopi ternyata adalah pemilik seluruh perusahaan? Inilah kisah Rianti, seorang wanita muda berhijab yang rela menyamar demi mencari karyawan yang berhati mulia. Namun ketika mantan kekasihnya dan calon manajer baru mempermalukannya di depan semua orang, tak ada yang menyangka bahwa beberapa jam kemudian, satu pengumuman akan mengubah hidup mereka selamanya. Saksikan kisah penuh haru, penyesalan, dan pelajaran berharga ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita memulai kisah yang penuh pelajaran dan hikmah, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komentar, dan share, agar channel ini terus berkembang dan dapat menghadirkan lebih banyak kisah inspiratif untuk Anda semua. Bagi teman-teman yang sudah berkenan subscribe, saya doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kemurahan rezeki, memudahkan segala urusan, memberikan keberkahan dalam setiap langkah, serta menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup Anda dan keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita simak bersama kisah yang penuh makna ini. Semoga menjadi inspirasi, menambah rasa syukur, dan menghadirkan hikmah yang bermanfaat bagi kita semua. Mentari pagi baru saja menyemburat dari balik gedung-gedung tinggi Jakarta ketika sebuah sepeda motor tua berhenti perlahan di depan kantor pusat Nusantara Group, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang properti, energi, dan teknologi. Gedung kaca setinggi puluhan lantai itu memantulkan cahaya keemasan, tampak megah dan berwibawa, seolah menjadi simbol keberhasilan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Di tengah deretan mobil mewah para eksekutif, kehadiran sepeda motor tua itu nyaris tak menarik perhatian siapapun. Seorang wanita muda berhijab turun dengan gerakan tenang. Hijabnya berwarna krem sederhana, dipadukan dengan seragam coklat muda milik petugas pantry. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Matanya teduh, menyimpan kelembutan yang sulit dijelaskan. Senyumnya tipis, namun mampu menghadirkan rasa nyaman bagi siapa saja yang melihatnya. Namanya Rianti. Usianya baru 28 tahun. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, ia selalu menjadi orang pertama yang datang ke kantor. Bukan karena takut dimarahi atasan. Bukan pula karena mengejar lembur. Melainkan karena ia ingin memastikan semua orang dapat memulai hari dengan secangkir kopi hangat. Satpam yang berjaga di gerbang tersenyum ketika melihatnya. Selamat pagi, Mbak Rianti. Rianti membalas dengan senyum yang sama hangatnya. Selamat pagi, Pak Arif. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjaga Bapak. Pak Arif mengangguk haru. Tidak banyak orang di kantor sebesar ini yang masih menyempatkan diri mendoakan satpam. Rianti selalu melakukannya. Ia kemudian berjalan menuju ruang pantry di lantai 1. Ruangan itu tidak besar, tetapi selalu bersih dan harum. Rak-rak berisi berbagai jenis kopi tersusun rapi. Mesin espresso mengilap karena selalu dirawat. Cangkir-cangkir putih berjejer tanpa noda sedikit pun. Rianti menggantung tas kecilnya, lalu menarik napas panjang. Hari ini semoga menjadi hari yang baik, bisiknya pelan. Ia mulai menggiling biji kopi. Suara mesin penggiling memenuhi ruangan. Aroma kopi segar perlahan menyebar ke seluruh pantry. Rianti menutup mata sejenak. Baginya, aroma kopi bukan sekadar minuman, melainkan pengingat bahwa setiap pagi selalu membawa kesempatan baru. Tidak lama kemudian, satu persatu karyawan mulai berdatangan. Suasana kantor berubah ramai. Orang-orang bercakap, tertawa, atau sibuk menatap layar ponsel. Namun hanya sedikit yang memperhatikan wanita berhijab yang sejak tadi berdiri menyiapkan minuman untuk mereka. Rianti. Suara seorang staf administrasi terdengar lantang. Iya, Kak. Kopi saya kurang gula kemarin. Jangan sampai salah lagi. Rianti mengangguk. Baik, Kak. Belum sempat ia menyelesaikan pesanan pertama, suara lain menyusul. Rianti, kopiku pakai susu oat, ya? Iya. Jangan lupa punyaku tanpa gula. Iya. 5 menit lagi rapat. Cepat sedikit. Iya. Semua permintaan itu datang hampir bersamaan. Rianti hanya tersenyum. Tidak ada sedikit pun raut kesal di wajahnya. Tangannya bergerak cepat. Meracik, menuang, mengaduk, menyusun cangkir di atas nampan. Setiap cangkir diberi label agar tidak tertukar. Ia hafal kebiasaan hampir semua orang di kantor. Siapa yang suka kopi pahit? Siapa yang hanya minum teh? Siapa yang sedang diet?
Siapa yang mudah sakit, Mak? Semua diingatnya tanpa perlu mencatat. Namun, tidak semua orang menghargai ketulusannya. Ketika Rianti mengantarkan kopi ke ruang pemasaran, beberapa karyawan justru mengobrol sambil tertawa. Kalau aku sih, malu kerja jadi tukang bikin kopi. Iya, gajinya paling juga cukup buat bensin. Masa depan suram. Mereka tertawa. Rianti mendengarnya dengan jelas. Tetapi langkahnya tidak berhenti. Ia meletakkan cangkir satu persatu. Silakan kopinya. Tak seorang pun mengucapkan terima kasih. Rianti tetap tersenyum. Dalam hati ia hanya berbisik. Semoga mereka selalu diberi rezeki yang baik. Siang harinya, Direktur Operasional mengadakan rapat singkat. Seluruh kepala divisi hadir. Rianti masuk sebentar untuk menghidangkan kopi. Saat hendak keluar, tanpa sengaja ia mendengar percakapan yang membuat semua orang tegang. Kita mendapat informasi bahwa CEO akan datang minggu ini. Ruangan langsung sunyi. Serius? Sudah hampir 6 bulan beliau tidak pernah muncul. Kabarnya beliau sedang melakukan evaluasi besar-besaran. Katanya banyak pejabat yang akan diganti. Semua saling berpandangan. Tidak seorang pun pernah melihat langsung siapa CEO perusahaan itu. Selama ini semua instruksi hanya datang melalui para direktur. Bahkan foto CEO pun tidak pernah dipublikasikan. Identitasnya benar-benar dirahasiakan. Rianti menundukkan kepala agar tidak menarik perhatian. Lalu ia keluar membawa nampan kosong. Di lorong kantor, senyumnya perlahan memudar. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Wanita berhijab dengan seragam pantri. Tidak ada yang akan percaya bahwa dialah orang yang baru saja mereka bicarakan. Sore hari, Rianti duduk sendiri di musola kantor setelah menunaikan salat asar. Ia berdoa cukup lama. Ya Allah, jika hari-hari ke depan akan membuka tabir yang selama ini Engkau titipkan kepadaku, kuatkanlah hati ini. Jangan biarkan kesombongan tumbuh ketika semua orang mengetahui siapa diriku sebenarnya. Jadikan setiap keputusan yang kuambil sebagai jalan menuju keadilan. Air matanya menetes pelan. Tidak ada yang melihat. Karena selama ini, tak seorang pun benar-benar memperhatikan wanita pembuat kopi itu. Menjelang jam pulang kerja, suasana kantor kembali ramai. Beberapa karyawan bersiap pulang. Tiba-tiba terdengar suara mobil sport mewah berhenti tepat di depan lobi. Semua orang menoleh. Seorang pria berjas mahal keluar dari mobil itu. Tubuhnya tegap. Wajahnya tampan. Jam tangan yang dikenakannya bernilai ratusan juta rupiah. Beberapa karyawan wanita langsung berbisik kagum. Itu siapa? Ganteng banget. Kayaknya orang penting. Pria itu melepas kacamata hitamnya. Tatapannya menyapu seluruh lobi. Lalu, berhenti tepat pada sosok Rianti yang sedang membawa kotak berisi cangkir kotor. Wajah pria itu berubah. Terkejut. Lalu perlahan muncul senyum sinis di sudut bibirnya. Rianti pun membeku. Kotak di tangannya hampir terlepas. Bibirnya bergetar pelan. Rudy? Pria itu tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum bahagia. Melainkan senyum seseorang yang baru saja menemukan kesempatan untuk merendahkan masa lalunya. Rudy? Nama itu keluar begitu pelan dari bibir Rianti. Nyaris tenggelam oleh riuh suara para karyawan yang mulai memenuhi lobi kantor. Pria berjas mahal itu menghentikan langkahnya. Tatapannya tetap tertuju kepada Rianti, seolah memastikan bahwa wanita yang berdiri di hadapannya memang orang yang sama. 5 tahun. Sudah 5 tahun mereka tidak pernah bertemu. Namun wajah itu masih sama. Sorot mata lembut yang dulu selalu membuat hati Rudy tenang masih tetap ada. Hanya saja kini, mata itu terlihat jauh lebih dewasa, lebih teduh, dan menyimpan sesuatu yang tidak bisa dibaca siapapun. Rudy tersenyum tipis. Rianti? Nada suaranya terdengar datar. Tidak ada kehangatan. Tidak ada rasa rindu. Yang tersisa hanyalah kesombongan seseorang yang merasa hidupnya jauh lebih berhasil. Beberapa karyawan saling berpandangan. Mereka saling kenal. Kayaknya mantan. Pantes Rianti kelihatan kaget. Belum sempat Rianti menjawab, pintu mobil sebelah kiri terbuka. Seorang wanita muda turun dengan langkah anggun. Gaun kantornya berwarna hijau zamrud dipadukan blazer putih yang elegan. Rambutnya ditata rapi. Tas kulit bermerek menggantung di lengannya. Wajahnya cantik. Namun sorot matanya menyimpan kesan angkuh. Ia berjalan mendekati Rudy, lalu tanpa ragu menggandeng lengan pria itu. Sayang. Suara wanita itu manja.
Kok berhenti? Rudi tersenyum kecil. Oh, aku ketemu teman lama. Wanita itu menoleh kepada Rianti. Tatapannya bergerak dari ujung kepala hingga kaki. Hijab sederhana, seragam pantri, sepatu kerja yang sudah mulai kusam. Nampan berisi cangkir kotor di tangan. Sudut bibirnya perlahan terangkat. Oh. Nada suaranya terdengar meremehkan. Teman lama? Rudi mengangguk. Iya. Mantan pacarku. Suasana lobi mendadak sunyi. Beberapa karyawan yang semula hendak pulang justru memperlambat langkah. Mereka mulai berkumpul diam-diam. Tak ada yang ingin melewatkan tontonan menarik di depan mata. Rianti menarik napas pelan. Ia berusaha tetap tenang. Selamat sore, Rudi. Selamat sore. Kabar kamu baik? Baik sekali. Jawaban Rudi terdengar penuh percaya diri. Kalau kamu? Rianti tersenyum tipis. Alhamdulillah baik. Wanita di samping Rudi tertawa kecil. Mas, jadi ini mantan yang dulu sering kamu ceritain? Rudi mengangguk santai. Iya. Yang katanya dulu pengimbangnya sukses bareng kamu? Iya. Wanita itu kembali menatap Rianti. Lumayan juga ya. Ia menunjuk seragam pantri yang dikenakan Rianti. Akhirnya cita-citanya tercapai. Beberapa orang mulai tertawa pelan. Rianti hanya diam. Rudi memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Aku benar-benar gak nyangka. Apa? Kamu masih kerja beginian? Rianti tersenyum sopan. Semua pekerjaan itu baik. Selama halal. Ucapan itu justru membuat Rudi tersenyum sinis. Iya sih. Tapi, ia berhenti sejenak. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku malu. Suasana semakin hening. Rianti masih memilih diam. Rudi melanjutkan. Dulu kamu selalu bilang, rezeki itu bukan soal jabatan. Aku sampai percaya. Ternyata sekarang kamu benar-benar jadi pembuat kopi. Beberapa karyawan mulai terkekeh. Salah seorang staf bahkan berbisik cukup keras. Pantes ditinggal. Mana ada cowok sukses mau sama tukang pantri? Gelak tawa kembali terdengar. Rianti menggenggam pegangan nampan sedikit lebih erat. Namun wajahnya tetap tenang. Wanita di samping Rudi tersenyum penuh kemenangan. Kenalin. Aku Maya. Tunangan Rudi. Rianti mengangguk sopan. Senang bertemu denganmu. Maya tertawa kecil. Kalau aku sih? Aku kurang senang. Rianti menatapnya. Kenapa? Soalnya, aku gak suka lihat mantan pacar calon suamiku. Rudi hanya tersenyum. Seolah menikmati keadaan itu. Maya kembali berkata. Mas Rudi sering cerita. Dulu dia hampir menikah sama kamu. Tapi syukurlah. Dia sadar sebelum terlambat. Ucapan itu membuat beberapa orang kembali tertawa. Rianti tetap diam. Dalam hatinya hanya ada satu kalimat. Ya Allah, jangan biarkan lisanku melukai orang lain ketika mereka sedang melukai diriku. Seorang staf HR menghampiri Maya. Selamat datang, Bu Maya. Terima kasih. Besok ibu resmi mulai bekerja sebagai manajer Human Capital. Maya mengangguk bangga. Senang bergabung. Rudi langsung menatap Rianti. Dengar itu? Maya sekarang manajer. Lumayan tinggi. Lain sama kamu. Masih bikin kopi. Rianti mengangguk pelan. Selamat ya. Jawaban sederhana itu justru membuat Rudi merasa tidak puas. Ia berharap Rianti marah, menangis, atau membalas ucapannya. Namun wanita itu tetap tenang. Hal itu membuat egonya terusik. Rudi melangkah mendekat. Rianti. Iya? Dulu kamu pernah bilang, kesuksesan bukan perlombaan. Rianti mengangguk. Iya. Rudi tertawa kecil. Sekarang aku mau jawab. Kesuksesan memang bukan perlombaan. Tapi, ia menunjukkan siapa yang pantas dihormati. Ia menunjuk seragam Rianti. Dan jelas, bukan orang yang pekerjaannya membuat kopi. Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Beberapa karyawan saling memandang. Ada yang ikut tersenyum. Ada yang pura-pura sibuk. Tak satu pun membela Rianti. Di sudut lobi, Pak Arif, satpam yang setiap pagi disapa Rianti, hanya mampu mengepalkan tangan. Ia ingin menegur. Namun statusnya hanyalah seorang satpam. Tiba-tiba terdengar suara seorang office boy. Mbak Rianti.
Iya? Direktur minta kopi tambahan buat rapat. Rianti mengangguk. Baik. Ia hendak berjalan. Namun Maya tiba-tiba memanggil. Rianti berhenti. Iya? Maya mengeluarkan dompetnya. Lalu mengambil selembar uang 100.000 rupiah. Ia menyodorkannya. Nih. Buat kamu. Rianti menatap uang itu. Maaf. Buat beli hijab baru. Yang ini kelihatannya sudah lama. Suasana lobi berubah canggung. Rudi tertawa kecil. Terima aja. Lumayan. Bisa buat beli kopi juga? Beberapa orang ikut tertawa. Rianti memandang uang itu cukup lama. Lalu, ia tersenyum. Dengan sangat sopan, terima kasih atas niat baiknya. Tapi, rezeki yang Allah berikan kepada saya sudah lebih dari cukup. Maya menarik kembali uang itu. Lihat, Mas. Masih gengsi. Rudi menggeleng sambil tersenyum mengejek. Bukan gengsi. Mungkin belum sadar posisi. Rianti tidak menjawab. Ia membungkukkan badan sedikit. Permisi. Lalu melangkah menuju pantry. Punggungnya tetap tegak. Langkahnya tetap tenang. Namun begitu pintu pantry tertutup, Rianti memejamkan mata. Air mata perlahan jatuh. Bukan karena hinaan itu, melainkan karena ia baru menyadari, orang yang dulu pernah berjanji akan menemaninya dalam keadaan apapun, kini justru menjadi orang yang paling menikmati saat dirinya direndahkan. Rianti mengusap air matanya. Kemudian menatap pantulan wajahnya di kaca lemari. Ya Allah. Jangan biarkan rasa sakit ini berubah menjadi kebencian. Karena aku tahu, Engkau selalu memiliki cara terbaik untuk menunjukkan kebenaran. Di saat yang sama, di lantai paling atas gedung Nusantara Group, seluruh direktur sudah berkumpul. Direktur utama berdiri sambil melihat jam tangannya. Beliau sudah datang? Seorang sekretaris mengangguk pelan. Sudah, Pak. Beliau sudah berada di dalam gedung. Direktur itu tersenyum lega. Bagus. Besok pagi, sudah waktunya seluruh sandiwara ini berakhir. Tidak ada satupun orang di ruang rapat itu yang menyebut nama sang CEO. Namun semua berdiri penuh hormat. Karena mereka tahu, pemilik perusahaan itu sedang berada sangat dekat. Sangat dekat. Bahkan lebih dekat daripada yang dibayangkan seluruh karyawan di bawah. Pemilik perusahaan itu sedang berada sangat dekat. Bahkan lebih dekat daripada yang dibayangkan seluruh karyawan di bawah. Kalimat itu terus terngiang di ruang rapat lantai 35. Seluruh direktur berdiri tegak. Tidak ada satupun yang berani duduk lebih dulu. Ruangan rapat terbesar di Nusantara Group itu tampak begitu megah. Meja kayu jati sepanjang belasan meter memenuhi ruangan. Dindingnya dihiasi karya seni bernilai miliaran rupiah. Di salah satu sisi ruangan, terbentang jendela kaca raksasa yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Namun, kemewahan itu tidak mampu menghilangkan rasa tegang yang memenuhi udara. Direktur operasional, Budi Santoso, kembali melihat jam tangannya. Beliau benar-benar ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Sekretaris perusahaan mengangguk. Iya, Pak. Pesan beliau sangat jelas. Jangan ada seorang pun yang mengetahui identitasnya sebelum waktu yang ditentukan. Direktur keuangan menarik napas panjang. 6 bulan. Selama 6 bulan beliau menyamar. Dan tidak ada satupun dari kita yang boleh membocorkannya. Direktur SDM tersenyum tipis. Mungkin justru itu cara terbaik mengenal karakter asli karyawan. Tak seorang pun membantah. Karena mereka semua mengetahui satu hal. Pemimpin mereka bukan sekadar orang kaya. Ia adalah sosok yang percaya bahwa perusahaan besar tidak dibangun oleh gedung megah atau keuntungan miliaran rupiah. Melainkan oleh manusia-manusia yang memiliki hati. Sementara itu, di lantai 1, Rianti berdiri sendiri di dalam pantry. Ia menuangkan air panas ke dalam cangkir porselen putih. Tangannya tetap tenang. Padahal beberapa menit yang lalu, harga dirinya baru saja diinjak-injak oleh orang yang pernah menjadi bagian terindah dalam hidupnya. Ia memandangi uap kopi yang perlahan mengepul. Lalu menghela napas panjang. Masih sakit. Bisiknya pelan. Ternyata luka lama memang tidak pernah benar-benar hilang. Ia memejamkan mata. Bayangan 5 tahun lalu kembali muncul. Saat itu, Rianti masih menjadi mahasiswi semester akhir. Rudi adalah kekasihnya. Mereka bukan pasangan yang bergelimang harta.
Namun keduanya memiliki mimpi besar. Rudi pernah menggenggam tangan Rianti di sebuah taman kota. Kalau nanti kita menikah, aku janji akan bahagiain kamu. Rianti tersenyum malu. Aku nggak minta kaya. Asal kita saling menjaga. Rudi mengangguk mantap. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Sesulit apapun hidup nanti. Kala itu, Rianti mempercayai setiap kata yang keluar dari bibir pria itu. Ia bahkan rela bekerja sambilan demi membantu biaya kuliah Rudi. Pagi kuliah, sore mengajar les, malam menjahit mukena untuk dijual. Semua dilakukan tanpa pernah mengeluh. Bahkan uang tabungannya sering ia berikan diam-diam ketika Rudi kesulitan membayar uang kuliah. Namun, segalanya berubah ketika Rudi mulai bekerja di perusahaan besar. Lingkungan baru, teman-teman baru, gaya hidup baru. Lalu, rasa malu memiliki kekasih yang hidup sederhana. Suatu malam, di sebuah restoran mewah, Rudi memutuskan hubungan mereka. Aku capek hidup begini. Rianti terdiam. Maksud kamu? Kita beda. Rianti tersenyum kecil. Beda apa? Beda cara berpikir. Rudi menggeleng. Bukan. Beda masa depan. Kalimat itu membuat dada Rianti terasa sesak. Aku nggak ngerti. Rudi menarik napas panjang. Aku ingin hidup lebih tinggi. Aku ingin punya istri yang bisa menunjang karierku. Bukan? Ia berhenti sejenak. Bukan wanita yang masih sibuk mikirin bagaimana bayar kontrakan. Rianti hanya menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku kira kita akan memperjuangkan semuanya bersama. Rudi menggeleng pelan. Maaf. Aku memilih pergi. Malam itu, Rianti pulang sambil menangis di atas sepeda motornya. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi menghubungi Rudi. Lamunan Rianti buyar ketika suara pintu pantry terbuka. Pak Arif masuk sambil membawa gelas kosong. Mbak Rianti? Rianti segera tersenyum. Iya, Pak. Pak Arif terlihat ragu. Saya minta maaf. Rianti tampak bingung. Minta maaf? Tadi saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya lihat semuanya. Saya dengar mereka menghina Mbak. Rianti tersenyum lembut. Bapak tidak perlu minta maaf. Tapi saya ikut sakit hati. Rianti menggeleng. Pak, kalau setiap hinaan dibalas dengan kemarahan, mungkin dunia ini sudah penuh pertengkaran. Pak Arif menatap Rianti cukup lama. Semakin ia mengenal wanita muda berhijab itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Kesederhanaannya terasa terlalu tulus. Cara bicaranya terlalu tenang. Tatapannya terlalu bijaksana. Seolah ia terbiasa memimpin. Di sisi lain, Rudi dan Maya masih berada di area lobi. Maya tampak puas. Mas. Iya? Aku senang. Kenapa? Ternyata mantan kamu kalah jauh. Rudi tertawa kecil. Iya. Dulu dia selalu ngomong soal kesetiaan. Sekarang lihat. Hidupnya segitu-gitu aja. Maya menyandarkan kepala di bahu Rudi. Makanya, kalau mau sukses, kita harus berteman sama orang besar. Ucapan itu disambut tawa beberapa karyawan. Namun, di balik salah satu pilar lobi, seorang pria parubaya mengenakan jas hitam berdiri memperhatikan semuanya. Namanya Hendra. Ia adalah komisaris utama Nusantara Group. Tidak seorang pun mengenalnya, karena selama ini wajahnya jarang muncul di kantor. Hendra baru tiba beberapa menit yang lalu, dan tanpa sengaja, ia menyaksikan seluruh penghinaan terhadap Rianti. Tatapannya berubah tajam. Ia mengeluarkan ponsel, lalu menghubungi seseorang. Pak Budi? Iya, Pak Komisaris. Besok pagi, Ibu CEO tidak boleh lagi bekerja di pantry. Direktur operasional terdiam. Apakah waktunya sudah tiba? Hendra menatap ke arah Rianti yang sedang tersenyum melayani karyawan lain. Sudah. Saya rasa beliau sudah cukup melihat wajah asli perusahaan ini. Menjelang pukul 5 sore, Rianti menerima sebuah pesan singkat di ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Mohon hadir di ruang privat lantai 35 pukul 18. Jangan menggunakan lift utama. Rianti membaca pesan itu beberapa kali, lalu menghapusnya. Tidak ada ekspresi berubah di wajahnya. Ia tetap melayani permintaan kopi terakhir.
tetap mencuci cangkir, tetap menyapu lantai pantry, seolah tidak terjadi apa-apa. Tepat pukul 6 sore, saat hampir seluruh karyawan pulang, Rianti melepas celemek pantry. Ia merapikan hijabnya, kemudian berjalan menuju lorong belakang gedung. Lorong itu jarang digunakan. Hanya beberapa orang tertentu yang mengetahui keberadaannya. Di ujung lorong, terdapat sebuah lift khusus. Lift tanpa nomor, tanpa tombol lantai. Rianti menempelkan sidik jarinya. Akses diterima. Pintu lift terbuka perlahan. Rianti melangkah masuk. Lift bergerak naik. 5, 10, 20, 35. Pintu akhirnya terbuka. Begitu keluar, belasan direktur telah berdiri berjajar. Serempak mereka membungkukkan badan. "Selamat malam, Ibu." Rianti mengangguk pelan. "Selamat malam." Direktur operasional mendekat. Waktu pengungkapan identitas sudah siap. Rianti memandang keluar jendela. Lampu-lampu Jakarta mulai menyala. Indah. Namun entah mengapa, hatinya terasa begitu berat. Apa semua data sudah lengkap? "Sudah, Bu." Rekaman CCTV. Laporan seluruh divisi. Hasil evaluasi 6 bulan. Semuanya sudah ada. Rianti menutup mata sejenak. Lalu berkata pelan. "Besok. Bukan hanya perusahaan yang akan berubah. Tetapi, banyak kehidupan yang juga akan berubah." Seluruh ruangan kembali sunyi. Tak seorang pun menyadari. Di bawah sana, Rudi sedang tersenyum puas, mengira dirinya telah memenangkan segalanya. Padahal, tanpa ia sadari, hitungan mundur menuju kehancuran harga dirinya baru saja dimulai. Tanpa ia sadari, hitungan mundur menuju kehancuran harga dirinya baru saja dimulai. Sementara lampu-lampu kota Jakarta terus menyala satu persatu, Rudi melangkah keluar dari gedung Nusantara Group dengan perasaan yang sangat puas. Ia menoleh kepada Maya yang berjalan di sampingnya. "Besok kamu mulai kerja?" Maya tersenyum lebar. "Iya. Dan aku bakal jadi manajer termuda di perusahaan ini." Rudi mengangguk bangga. "Aku yakin karirmu bakal cepat naik." Maya merangkul lengan Rudi. "Kalau nanti aku jadi direktur, kita nikah." Rudi tertawa. "Itu pasti." Keduanya berjalan menuju mobil mewah mereka tanpa pernah menyadari bahwa, beberapa lantai di atas kepala mereka, wanita yang baru saja mereka hina sedang memimpin rapat bersama seluruh jajaran direksi. Di ruang rapat lantai 35, Rianti duduk di kursi paling ujung meja. Tidak ada lagi celemek pantry. Tidak ada lagi nampan kopi di tangannya. Ia kini mengenakan blazer hitam elegan yang sejak tadi disimpan di ruang pribadinya. Hijab krem yang sederhana tetap melekat di kepalanya, memberikan kesan anggun sekaligus berwibawa. Namun satu hal yang tidak berubah. Tatapan matanya tetap teduh. Tidak sedikit pun memancarkan kesombongan. Direktur operasional berdiri sambil menyalakan layar besar. Satu persatu rekaman CCTV mulai diputar. Adegan demi adegan memenuhi layar. Ada karyawan yang memarahi Rianti hanya karena kopi datang terlambat 2 menit. Ada supervisor yang sengaja membuang kopi buatan Rianti ke wastafel sambil berkata, "Aku nggak suka rasa buatan orang miskin." Ada pula pegawai yang memanggilnya hanya untuk mengambilkan tisu, padahal tisu itu berada tepat di depan mereka. Ruangan menjadi hening. Para direktur saling berpandangan. Semakin lama mereka menonton, semakin berat perasaan mereka. Lalu, muncul rekaman sore tadi. Rudi, Maya, dan puluhan karyawan yang berdiri mengelilingi mereka. Suara Rudi terdengar sangat jelas. "Kalau aku jadi kamu, mungkin aku malu." Disusul suara Maya. "Nih, buat beli hijab baru." Kemudian tawa para karyawan memenuhi ruangan. Direktur SDM menundukkan kepala. "Memalukan?" Direktur keuangan mengepalkan tangan. "Saya tidak menyangka budaya perusahaan kita separah ini." Rianti tetap diam. Tatapannya tidak lepas dari layar. Bukan karena marah, melainkan karena ia sedang mengingat satu demi satu wajah yang masih memiliki hati. Di tengah kerumunan itu, ia melihat Pak Arif, satpam yang tadi hanya mampu menahan amarah. Ia melihat seorang office boy bernama Hasan yang sempat ingin membantu, tetapi dihalangi atasannya. Ia juga melihat seorang staf perempuan muda bernama Nisa yang tampak ingin membela, namun akhirnya memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan. Rianti mematikan layar. Cukup. Ruangan kembali sunyi.
Direktur operasional bertanya pelan. Apakah besok pagi identitas ibu langsung diumumkan? Rianti menggeleng. Belum. Semua terkejut. Belum, Bu? Rianti mengangguk. Aku ingin memberi mereka satu kesempatan terakhir. Kesempatan? Besok pagi? Aku akan tetap bekerja sebagai pembuat kopi. Sampai siang. Direktur SDM tampak khawatir. Bagaimana kalau mereka kembali menghina ibu? Rianti tersenyum tipis. Kalau memang itu yang mereka pilih, maka keputusan yang akan mereka terima nanti benar-benar adil. Tak seorang pun berani membantah. Mereka memahami satu hal. Rianti bukan sedang mencari alasan untuk menghukum. Ia sedang mencari alasan untuk memaafkan. Keesokan harinya, pukul 6:30. Seperti biasa, sepeda motor tua Rianti memasuki halaman kantor. Pak Arif segera menghampiri. Selamat pagi, Mbak Rianti. Selamat pagi, Pak. Pak Arif tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya ia hanya tersenyum. Semoga hari ini menjadi hari yang baik. Rianti mengangguk. Amin. Di dalam hati, ia berdoa. Ya Allah, jika hari ini menjadi akhir dari penyamaranku, jangan biarkan aku kehilangan rasa syukur hanya karena orang lain akhirnya mengetahui siapa diriku. Ia kembali mengenakan celemek pantry, menggiling kopi, menyiapkan minuman. Seolah malam tadi tidak pernah terjadi apa-apa. Sekitar pukul 8 pagi, Maya datang lebih awal. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai manajer Human Capital. Ia mengenakan setelan jas putih yang elegan. Sepatu hak tinggi berbunyi nyaring ketika melangkah melewati lorong kantor. Beberapa karyawan langsung memberi selamat. Selamat pagi, Bu Maya. Pagi. Sukses ya, Bu. Tentu. Maya tersenyum bangga. Tatapannya kemudian jatuh kepada Rianti yang sedang menyusun cangkir. Ia langsung menghampiri. Rianti. Iya, Bu. Maya sengaja menekankan kata Bu pada dirinya sendiri, seolah ingin menunjukkan perbedaan status mereka. Tolong buatkan kopi. Baik. Satu tanpa gula. Baik. Maya kembali memanggil sebelum Rianti sempat berbalik. Sekalian bersihkan ruang HR. Rianti tampak bingung. Maaf, Bu. Itu biasanya petugas kebersihan. Maya tersenyum sinis. Kamu keberatan? Bukan begitu. Aku cuma... Belum selesai berbicara, Maya memotong. Kalau disuruh atasan, ya dikerjakan. Beberapa karyawan mulai memperhatikan. Rianti tetap menjawab sopan. Baik, Bu. Maya tersenyum puas. Tidak lama kemudian, Rudi datang. Ia sengaja membawa buket bunga besar untuk Maya. Wah, seru beberapa karyawan. Romantis banget. Maya tersenyum bahagia. Terima kasih, sayang. Rudi mencium kening Maya. Lalu melihat Rianti yang sedang mengepel lantai di dekat pantry. Senyum sinis kembali muncul. Rianti. Wanita berhijab itu berhenti bekerja. Iya? Masih betah? Rianti mengangguk. Alhamdulillah. Rudi tertawa kecil. Kamu memang gak berubah. Apa maksudmu? Terlalu mudah puas. Beberapa orang kembali tersenyum. Rudi melanjutkan, kalau dulu kamu mau dengar saranku, mungkin sekarang hidupmu gak begini. Rianti hanya tersenyum. Semua orang punya jalan hidup masing-masing. Jawaban itu membuat Rudi semakin ingin menang. Ia melihat ember pel yang berada di dekat kaki Rianti. Lalu berkata dengan suara cukup keras agar didengar semua orang. Coba lihat. Kalau dulu kamu jadi istriku, tangan itu gak akan pegang pel. Tapi karena kamu memilih hidup sederhana, akhirnya beginilah nasibmu. Tawa kembali pecah. Rianti menundukkan kepala. Namun bukan karena malu, melainkan agar tidak seorang pun melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Beberapa menit kemudian, Direktur Operasional mengirim pesan melalui grup internal perusahaan. Seluruh karyawan wajib berkumpul di aula utama pukul 13. Akan ada pengumuman penting dari pemilik perusahaan. Begitu membaca pesan itu, suasana kantor langsung heboh. Pemilik perusahaan? Berarti CEO datang? Akhirnya, katanya beliau belum pernah muncul. Maya tampak semakin bersemangat. Kalau aku bisa menarik perhatian CEO,
Karirku pasti langsung melejit. Rudi mengangguk. Aku juga ingin kenalan. Di sisi lain, Rianti membaca pesan yang sama. Ia mematikan layar ponselnya. Lalu menatap jam dinding. Masih tersisa beberapa jam. Beberapa jam terakhir. Sebelum seluruh kehidupan di gedung itu berubah untuk selamanya. Ia menarik napas panjang. Mengangkat kembali nampan kopi. Lalu melangkah menuju ruang direksi. Di setiap langkahnya, tak ada seorang pun yang menyadari bahwa wanita muda berhijab yang sedang mereka suruh ke sana kemari adalah sosok yang akan berdiri di atas panggung beberapa jam lagi. Bukan sebagai pembuat kopi, melainkan sebagai pemilik seluruh perusahaan yang selama ini mereka banggakan. Tak ada seorang pun yang menyadari bahwa wanita muda berhijab yang sedang mereka suruh ke sana kemari adalah sosok yang akan berdiri di atas panggung beberapa jam lagi, bukan sebagai pembuat kopi, melainkan sebagai pemilik seluruh perusahaan yang selama ini mereka banggakan. Jarum jam perlahan mendekati pukul 1 siang. Seluruh aktivitas di Nusantara Group dihentikan sementara. Para karyawan mulai berjalan menuju aula utama yang berada di lantai 2. Aula itu hanya digunakan untuk acara-acara penting perusahaan. Langit-langitnya tinggi, dihiasi lampu kristal yang berkilauan. Di bagian depan berdiri sebuah panggung megah dengan layar LED raksasa yang memenuhi hampir seluruh dinding. Di atas layar itu hanya tertulis satu kalimat. Pertemuan bersama pemilik Nusantara Group. Kalimat sederhana itu cukup membuat ribuan pertanyaan memenuhi kepala para karyawan. Katanya CEO kita masih muda. Aku dengar beliau lulusan luar negeri. Ada juga yang bilang beliau keturunan konglomerat. Nggak mungkin perempuan, deh. Iya, perusahaan sebesar ini pasti dipimpin laki-laki. Suara-suara itu terdengar di berbagai sudut ruangan. Tak seorang pun benar-benar tahu siapa yang akan datang. Di sisi lain, Rianti masih berada di pantry. Ia mencuci cangkir terakhir dengan tenang. Setelah selesai, ia mengelap meja hingga bersih seperti biasanya. Tak ada satupun gerakan yang terburu-buru. Seolah hari itu hanyalah hari kerja biasa. Hasan, office boy yang sejak kemarin memperhatikan semua kejadian, menghampirinya. Mbak Rianti. Iya, Hasan. Hasan terlihat ragu. Saya mau bilang sesuatu. Bilang saja. Hasan menarik napas panjang. Kemarin, saya sebenarnya mau bantu Mbak. Tapi atasan saya melarang. Rianti tersenyum lembut. Aku tahu. Hasan terkejut. Mbak tahu? Aku lihat. Hasan menundukkan kepala. Maaf. Rianti menggeleng pelan. Jangan minta maaf. Kadang, keberanian memang membutuhkan waktu. Hasan menatap Rianti dengan mata berkaca-kaca. Semoga suatu hari nanti saya bisa jadi orang yang lebih berani. Rianti tersenyum. Aku yakin kamu bisa. Hasan tidak pernah menyangka. Kalimat sederhana itu akan menjadi nasihat terakhir yang ia dengar dari seorang wanita yang selama ini ia kira hanyalah petugas pantry. Pukul 12:55. Sebuah mobil hitam panjang memasuki halaman kantor. Puluhan satpam langsung berdiri tegak. Direktur operasional bersama seluruh jajaran direksi telah menunggu di depan pintu utama. Para karyawan yang melihat dari jendela mulai berbisik. Itu pasti CEO. Mobilnya mewah banget. Pasti orangnya luar biasa. Rudi ikut berdiri di dekat jendela. Ia tersenyum penuh percaya diri. Kesempatan bagus. Aku harus bisa kenal sama beliau. Maya mengangguk. Kalau beliau melihat kinerjaku, mungkin aku bisa dipromosikan lebih cepat. Mereka sama sekali tidak sadar. Mobil itu memang membawa tamu penting. Namun bukan orang yang akan menjadi pusat perhatian hari itu. Mobil berhenti. Pintu terbuka. Yang keluar adalah komisaris utama, Hendra Pratama. Sebagian besar karyawan tampak kebingungan. Siapa beliau? Nggak tahu. Kayaknya petinggi. Hendra hanya mengangguk kepada para direksi. Lalu masuk ke dalam aula. Tidak ada sambutan berlebihan. Tidak ada pidato. Ia hanya duduk di kursi barisan depan. Matanya sesekali menatap ke arah pintu belakang aula. Seolah sedang menunggu seseorang. Pukul 1 tepat. MC perusahaan naik ke atas panggung. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Nusantara Group. Seluruh aula langsung hening. MC melanjutkan. Setelah 6 bulan melakukan evaluasi internal. Hari ini pemilik perusahaan akan bertemu langsung dengan seluruh karyawan.
Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Rudi ikut bertepuk tangan. Maya tersenyum penuh harap. Di sisi lain, Rianti masih belum terlihat. Beberapa karyawan bahkan mulai bertanya. Mana tukang kopi? Biasanya dia keliling bawa minuman. Tumben gak kelihatan. Maya tertawa kecil. Mungkin lagi cuci gelas. Rudi ikut tersenyum sinis. Atau lagi sedih habis ketemu mantan. Beberapa orang kembali tertawa. Tak jauh dari mereka, Pak Arif hanya menggeleng pelan. Entah mengapa, hatinya berdebar sangat kuat. MC kembali berbicara. Sebelum kita menyambut pemilik perusahaan, izinkan saya mengundang seluruh jajaran direksi ke atas panggung. Satu persatu para direktur naik. Tepuk tangan kembali bergema. Kemudian, direktur operasional mengambil mikrofon. Waktu 6 bulan terasa sangat panjang. Tetapi 6 bulan itu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi perusahaan ini. Sebagian karyawan mulai saling memandang. Mereka tidak mengerti arah pembicaraan itu. Direktur melanjutkan. Selama 6 bulan terakhir, pemilik perusahaan berada sangat dekat dengan kita. Rudi mengerutkan kening. Maya ikut terlihat bingung. Beliau melihat. Beliau mendengar. Beliau menyaksikan. Tanpa pernah kita sadari. Suasana aula mulai berubah. Jantung beberapa orang berdetak lebih cepat. Lalu, direktur berkata dengan suara tegas. Seluruh lampu aula matikan. Ruangan mendadak gelap. Hanya layar LED yang masih menyala. Beberapa orang mulai berbisik. Ini apa? Presentasi? Layar perlahan menampilkan rekaman CCTV. Adegan pertama muncul. Rianti sedang membuat kopi sejak pagi. Adegan berikutnya. Rianti membantu office boy mengangkat galon. Lalu, Rianti memberikan makanan kepada petugas kebersihan yang lupa membawa bekal. Suasana masih tenang. Namun, beberapa detik kemudian, muncul rekaman yang membuat wajah banyak orang berubah pucat. Rudi, Maya, dan penghinaan di lobi kemarin sore. Suara Rudi terdengar sangat jelas melalui pengeras suara. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku malu. Disusul suara Maya. Nih, buat beli hijab baru. Lalu, tawa puluhan karyawan menggema memenuhi aula. Namun kali ini, tidak ada seorang pun yang tertawa. Semua wajah berubah tegang. Beberapa orang mulai menundukkan kepala. Sebagian saling memandang dengan bingung. Rudi menelan ludah. Mengapa rekaman itu diputar? Bisiknya. Maya mulai merasa tidak nyaman. Kok bisa ada ini? Rekaman belum berhenti. Semua penghinaan selama 6 bulan terakhir diputar tanpa terlewat sedikit pun. Setiap kata kasar, setiap ejekan, setiap tawa, semuanya terdengar begitu jelas. Ruangan yang semula ramai kini berubah sunyi. Yang terdengar hanya suara napas para karyawan. Setelah video selesai, lampu kembali menyala. Direktur operasional memandang seluruh hadirin. Ladies and gentlemen, hari ini, orang yang selama 6 bulan kalian anggap hanya seorang pembuat kopi, adalah orang yang selama ini memiliki perusahaan ini. Seluruh aula seketika gempar. Apa? Nggak mungkin. Itu bercanda? Rudi mematung. Maya menggenggam kursinya erat. Direktur mengangkat tangannya. Pintu utama. Silakan dibuka. 2 petugas protokol berjalan menuju pintu besar aula. Perlahan, pintu terbuka. Seluruh mata langsung tertuju ke arah sana. Yang muncul, bukan wanita dengan celemek pantri. Bukan wanita yang membawa nampan kopi. Melainkan, seorang wanita muda berhijab dengan balutan setelan jas berwarna putih gading yang elegan. Hijab kremnya tertata rapi. Langkahnya tenang, anggun, berwibawa. Di belakangnya berjalan komisaris utama, seluruh direktur, serta beberapa ajudan perusahaan. Semua petinggi perusahaan justru berjalan beberapa langkah di belakang wanita itu. Tanda penghormatan tertinggi. Rianti melangkah menuju panggung. Setiap langkahnya membuat aula semakin sunyi. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, bahkan tidak terdengar bunyi kursi bergeser. Rudi merasa dadanya seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. Rianti? Maya mulai menggeleng pelan. Mustahil? Itu nggak mungkin. Pak Arif menatap panggung dengan mata berkaca-kaca. Hasan tersenyum haru.
Beberapa karyawan yang dulu pernah dibantu Rianti tanpa pamrih ikut menitikan air mata. Rianti naik ke atas panggung. Direktur operasional membungkukkan badan. Lalu menyerahkan mikrofon kepadanya. Seluruh direksi melakukan hal yang sama. Serempak. Mereka membungkukkan badan. Selamat datang, Ibu Rianti Prameswari. Founder, sekaligus CEO Nusantara Group. Kalimat itu mengguncang seluruh isi aula. Dalam hitungan detik, wajah Rudi berubah pucat pasi. Kedua lututnya terasa lemas. Pikirannya kosong. Ia baru menyadari, wanita yang kemarin ia hina sebagai pembuat kopi. Wanita yang ia tinggalkan karena dianggap tidak memiliki masa depan. Ternyata adalah perempuan yang memiliki seluruh gedung tempat ia berdiri saat ini. Dan saat itulah, penyesalan mulai menghantam hatinya. Dengan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penyesalan mulai menghantam hati Rudi, dengan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seluruh aula seolah kehilangan udara. Tak seorang pun bergerak. Tak seorang pun berani bersuara. Ribuan pasang mata hanya tertuju pada satu sosok yang berdiri tenang di atas panggung. Rianti. Wanita muda berhijab yang selama 6 bulan terakhir mereka panggil dengan sebutan tukang kopi. Wanita yang mereka suruh ke sana kemari. Wanita yang mereka hina tanpa rasa bersalah. Kini berdiri sebagai pemilik perusahaan. Bukan sekadar CEO. Melainkan pendiri Nusantara Group. Sosok yang menentukan masa depan ribuan karyawan. Rudi merasa telinganya berdenging. Pandangannya mulai kabur. Ini tidak mungkin? Bisiknya lirih. Tidak mungkin? Di sampingnya, Maya mulai gemetar. Wajahnya yang tadi dipenuhi rasa percaya diri kini berubah pucat. Tangannya dingin. Kakinya terasa lemas. Ia berusaha menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Mas, ini cuma sandiwara, kan? Suara Maya terdengar bergetar. Rudi tidak mampu menjawab. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehilangan semua kata. Di atas panggung, Rianti menerima mikrofon dari direktur operasional. Namun ia tidak langsung berbicara. Ia memandang seluruh aula lebih dulu. Tatapannya menyapu satu persatu wajah para karyawan. Ada yang menundukkan kepala. Ada yang menangis. Ada yang tidak mampu menatap balik. Rianti mengenali semuanya. Ia mengingat setiap nama. Setiap sikap. Setiap ucapan. Bukan karena ingin membalas dendam. Melainkan karena selama 6 bulan itu, ia belajar mengenal hati manusia. Beberapa saat kemudian, Rianti mulai berbicara. Suaranya lembut. Tenang. Namun mampu terdengar hingga ke sudut paling belakang aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin menjawab pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rianti tersenyum tipis. Terima kasih. Karena selama 6 bulan terakhir, Bapak dan Ibu telah memperlihatkan kepada saya. Bukan siapa yang paling pintar. Bukan siapa yang paling berprestasi. Tetapi, siapa yang tetap menghargai sesama manusia? Ketika mengira orang itu tidak memiliki apa-apa. Ruangan kembali sunyi. Tak ada satupun yang berani menyela. Rianti melanjutkan. Ketika saya memakai jas ini, banyak orang membungkukkan badan. Tetapi, ketika saya memakai seragam pantri, banyak orang bahkan enggan mengucapkan terima kasih. Kalimat itu menusuk hati banyak orang. Beberapa karyawan mulai menangis. Rianti menghela napas pelan. Saya tidak pernah kecewa karena harus membuat kopi. Saya justru bangga. Karena dari secangkir kopi, saya bisa melihat karakter asli seseorang. Rianti memberi isyarat kepada tim multimedia. Layar LED kembali menyala. Kali ini, bukan rekaman penghinaan, melainkan sebuah tabel besar. Di sana tertulis nama seluruh karyawan. Di samping setiap nama terdapat catatan. Integritas. Empati, kepemimpinan, kejujuran, sikap terhadap rekan kerja. Seluruh aula kembali heboh. Rudi menatap layar dengan wajah pucat. Namanya muncul. Di sampingnya tertulis. Integritas, sangat buruk. Empati, sangat buruk. Etika profesional, gagal. Rudi merasa lututnya hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Maya pun melihat namanya. Hasilnya lebih buruk. Ia langsung menutup mulutnya sendiri. Air mata mulai mengalir. Kemudian, nama Hasan muncul. Office boy yang dulu meminta maaf kepada Rianti.
Nilainya hampir sempurna. Seluruh aula bertepuk tangan. Hasan menundukkan kepala. Ia menangis. Tidak menyangka bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan selama ini ternyata diperhatikan. Lalu muncul nama Pak Arif. Satpam yang setiap pagi selalu menyambut Rianti dengan ramah. Nilainya sempurna. Direktur operasional tersenyum. Mulai bulan depan, Pak Arif resmi menjadi kepala divisi keamanan. Pak Arif langsung meneteskan air mata. Saya tidak menyangka. Rianti tersenyum hangat. Bapak layak mendapatkannya. Karena Bapak menghormati semua orang. Bukan hanya mereka yang berpakaian mahal. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Pak Arif menundukkan kepala sambil mengusap air mata. Kini, semua mata kembali tertuju kepada Rudi. Rianti menatap mantan kekasihnya itu cukup lama. Tidak ada kebencian di matanya. Hanya ada kesedihan. Kesedihan karena orang yang dulu pernah ia cintai, berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda. Pak Rudi. Suara Rianti tetap lembut. Namun membuat seluruh tubuh Rudi bergetar. Dengan langkah gontai, Rudi maju ke depan. Setiap langkah terasa begitu berat. Ia tidak lagi tampak seperti pria yang kemarin penuh kesombongan. Jas mahal yang dikenakannya kini terasa tidak berarti. Jam tangan mewah di pergelangan tangannya seolah kehilangan nilainya. Sesampainya di depan panggung, Rudi menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia tidak berani menatap mata Rianti. Rianti? Suara Rudi pecah. Aku minta maaf. Rianti tetap diam. Rudi melanjutkan. Aku salah. Sangat salah. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau kamu? Rianti memotong dengan lembut. Kalau aku CEO? Rudi mengangguk pelan. Air matanya mulai jatuh. Iya? Rianti tersenyum tipis. Lalu? Kalau aku benar-benar hanya pembuat kopi? Apakah permintaan maafmu tetap akan keluar? Pertanyaan itu menghantam hati Rudi lebih keras daripada tamparan. Ia terdiam. Bibirnya bergetar. Namun tidak ada jawaban. Karena ia tahu, jawaban itu akan menjadi kebohongan. Seluruh aula ikut terdiam. Rianti kembali berbicara. Itulah yang membuatku paling sedih. Bukan karena kamu meninggalkanku. Bukan karena kamu menghina pekerjaanku. Tetapi, karena rasa hormatmu, hanya muncul setelah kamu tahu siapa aku. Air mata Rudi mengalir semakin deras. Ia perlahan berlutut. Maafkan aku. Aku mohon. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Rianti memandangnya beberapa detik. Kemudian berkata pelan. Aku sudah memaafkanmu. Seisi aula kembali hening. Rudi perlahan mengangkat wajahnya. Harapan mulai muncul di matanya. Namun, kalimat Rianti berikutnya membuat harapan itu hancur seketika. Tetapi memaafkan bukan berarti menghapus pelajaran yang sudah diberikan kehidupan. Rudi kembali menundukkan kepala. Dadanya terasa sesak. Ia sadar, kesempatan itu telah hilang. Bukan karena Rianti membencinya, melainkan karena ia sendiri yang menghancurkannya. Kini giliran Maya. Dengan tubuh gemetar, ia maju ke depan. Tangisnya pecah. Bu, saya hilaf. Saya cuma ingin terlihat hebat. Saya takut dianggap lemah. Rianti memandangnya dengan tenang. Maya? Iya, Bu. Pemimpin yang baik. Tidak pernah menjadi besar dengan cara membuat orang lain merasa kecil. Maya menangis semakin keras. Ia tidak mampu berkata apa-apa lagi. Rianti kembali menghadap seluruh karyawan. Hari ini, saya tidak ingin mengajarkan ketakutan. Saya ingin mengajarkan keadilan. Ia membuka sebuah map berwarna hitam. Mulai hari ini, seluruh promosi jabatan yang telah ditetapkan akan tetap berjalan. Tetapi, setiap orang yang terbukti melakukan perundungan, penghinaan, penyalahgunaan wewenang, atau merendahkan rekan kerja berdasarkan status pekerjaannya, akan mengikuti evaluasi etik dan kepemimpinan. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang langsung saya pecat. Karena setiap orang berhak memperbaiki diri. Namun, perusahaan ini tidak akan lagi memberi tempat bagi kesombongan. Tepuk tangan bergema. Kali ini, bukan tepuk tangan penuh basa-basi, melainkan tepuk tangan yang lahir dari rasa hormat. Rianti mengakhiri pidatonya dengan suara yang tetap tenang. Ingatlah, jabatan bisa diberikan.
Kekayaan bisa dicari. Kesuksesan bisa diraih. Tetapi, akhlak yang baik hanya dimiliki oleh orang yang tetap menghormati sesama, bahkan ketika tidak ada keuntungan yang bisa ia peroleh. Seluruh aula berdiri. Tepuk tangan bergema sangat lama. Sementara itu, Rudy masih berlutut. Air matanya terus mengalir. Ia menyadari satu kenyataan yang sangat menyakitkan. Ia tidak kehilangan Rianti karena wanita itu berubah. Ia kehilangan Rianti karena dirinya sendiri berubah menjadi orang yang pernah berjanji tidak akan pernah ia menjadi. Di sisi lain, Rianti memandang seluruh karyawan dengan hati yang lebih ringan. Namun ia tahu, masih ada satu pertemuan terakhir yang harus ia selesaikan. Pertemuan yang akan menjadi penutup seluruh kisahnya dengan Rudy. Dan pertemuan itu akan menentukan apakah penyesalan benar-benar mampu mengubah seseorang, atau hanya menjadi luka yang terlambat disadari. Masih ada satu pertemuan terakhir yang harus ia selesaikan. Pertemuan yang akan menjadi penutup seluruh kisahnya dengan Rudy. Aula Nusantara Group perlahan mulai kosong. Para karyawan meninggalkan ruangan dengan langkah yang jauh berbeda dibandingkan ketika mereka datang beberapa jam sebelumnya. Tidak ada lagi tawa yang meremehkan. Tidak ada lagi bisik-bisik penuh kesombongan. Yang tersisa hanyalah rasa malu. Dan sebuah pelajaran yang akan mereka kenang sepanjang hidup. Di sudut aula, Hasan menghampiri Pak Arif. Pak. Pak Arif menoleh. Iya, San. Saya baru sadar. Seseorang yang benar-benar besar. Ternyata tidak pernah merasa dirinya besar. Pak Arif mengangguk pelan. Itulah sebabnya Allah meninggikan derajat orang yang rendah hati. Mereka berdua menatap ke arah panggung. Rianti masih berdiri di sana. Tetap tenang. Tetap sederhana. Meskipun kini seluruh orang mengetahui bahwa dialah pemilik perusahaan. Di sisi lain, Rudy masih terduduk di lantai aula. Jas mahal yang dikenakannya kini terasa begitu berat. Air mata terus mengalir tanpa mampu ia tahan. Selama bertahun-tahun, ia selalu mengira kesuksesan hanya diukur dari jabatan, mobil mewah, pakaian bermerek, dan lingkungan pergaulan. Hari ini, semua keyakinannya runtuh. Ia teringat kembali malam ketika memutuskan hubungan dengan Rianti. Ia masih mengingat jelas wajah wanita itu. Tidak marah, tidak membentak, hanya menangis dalam diam. Namun saat itu, Rudy justru menganggap air mata itu sebagai tanda kelemahan. Kini, ia baru memahami, yang lemah bukan Rianti, melainkan dirinya sendiri. Karena ia pernah mengorbankan ketulusan demi mengejar gengsi. Beberapa menit kemudian, seorang sekretaris menghampiri Rudy. Pak Rudy. Rudy mengangkat wajahnya. Ibu Rianti ingin bertemu dengan Bapak. Jantung Rudy berdetak lebih cepat. Masih ada harapan. Setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Dengan langkah berat, ia mengikuti sekretaris menuju lantai 35. Lift bergerak naik perlahan. Setiap angka yang bertambah terasa seperti menghitung dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Saat pintu lift terbuka, ia melihat sebuah ruang kerja yang luas namun sederhana. Tidak berlebihan. Tidak dipenuhi barang-barang mewah. Di dekat jendela besar yang menghadap ke langit Jakarta, Rianti berdiri sambil memandang matahari sore. Hijab kremnya diterpa cahaya senja. Pemandangan itu membuat Rudy terdiam. Wanita yang dulu selalu ia anggap biasa, kini tampak begitu anggun. Namun bukan karena pakaian yang dikenakannya, melainkan karena ketenangan yang terpancar dari wajahnya. Rianti perlahan berbalik. Silakan duduk. Rudy menggeleng. Aku lebih pantas berdiri. Rianti tidak memaksa. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Keheningan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Akhirnya, Rudy memberanikan diri berbicara. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu pemilik perusahaan ini? Rianti tersenyum tipis. Kalau aku mengatakannya sejak awal, apakah kamu akan memperlakukanku dengan cara yang sama seperti kemarin? Pertanyaan itu membuat Rudy kembali terdiam. Ia tidak sanggup berbohong. Karena jawabannya sudah sangat jelas. Rianti melangkah perlahan mendekati meja kerjanya. Ia membuka sebuah laci. Kemudian mengambil sebuah kotak kecil berwarna coklat. Kotak itu terlihat sudah cukup tua. Rianti meletakkannya di atas meja. Masih ingat ini? Rudy memandang kotak itu. Perlahan, matanya membelalak. Itu? Rianti mengangguk. Jam tangan. Yang dulu kamu jual?
Air mata Rudi kembali jatuh. 5 tahun lalu, saat mereka masih berjuang bersama, Rudi pernah menjual jam tangan pemberian ayahnya untuk membayar uang kuliah. Beberapa hari kemudian, jam tangan itu tiba-tiba kembali kepadanya melalui seseorang yang tidak dikenal. Saat itu Rudi mengira ada orang baik yang membelinya lalu mengembalikannya. Padahal, Riantilah yang diam-diam membeli jam tangan itu dengan seluruh tabungan hasil mengajar les dan menjahit. Namun, ia tidak pernah mengaku. Karena baginya, menolong orang yang dicintai tidak membutuhkan pujian. Rudi menatap Rianti dengan wajah penuh penyesalan. Jadi, selama ini, iya, aku yang membelinya. Tapi kenapa? Rianti tersenyum. Karena aku tahu, jam itu satu-satunya kenangan dari ayahmu. Tangis Rudi pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku benar-benar jahat. Rianti menggeleng pelan. Bukan. Kamu hanya pernah tersesat. Tetapi, tidak semua orang yang tersesat mau mengakui kesalahannya. Rudi perlahan mengangkat wajahnya. Rianti? Iya? Kalau aku berubah, kalau aku memperbaiki semuanya, apakah masih ada kesempatan untuk kita? Ruangan kembali sunyi. Rianti memandang pria yang dulu pernah menjadi tempatnya berbagi mimpi. Pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Namun juga, pria yang pernah menghancurkan kepercayaannya. Rianti tersenyum lembut. Senyum yang tidak menyimpan kebencian. Tetapi juga tidak memberi harapan. Aku sudah memaafkanmu, Ruth. Air mata Rudi kembali mengalir. Namun Rianti belum selesai. Tapi, memaafkan bukan berarti mengulang masa lalu. Kenapa? Suara Rudi hampir tidak terdengar. Rianti menarik napas panjang. Luka bisa sembuh. Tetapi bekasnya akan selalu mengingatkan kita. Di mana kita pernah terluka. Rudi menundukkan kepala. Rianti melanjutkan. Aku tidak membencimu. Aku bahkan mendoakanmu. Semoga Allah memberimu kehidupan yang lebih baik. Semoga kamu menjadi laki-laki yang mampu menghargai siapapun. Bukan karena jabatannya. Bukan karena hartanya. Tetapi karena kemanusiaannya. Air mata Rudi jatuh tanpa henti. Ia akhirnya memahami. Rianti benar-benar telah memaafkannya. Namun, wanita itu telah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. 6 bulan kemudian, Nusantara Group berubah menjadi perusahaan dengan budaya kerja yang jauh lebih baik. Program, saling menghormati tanpa memandang jabatan, menjadi budaya baru. Seluruh pegawai baru diwajibkan mengikuti pelatihan etika dan kepemimpinan. Tidak ada lagi perundungan. Tidak ada lagi penghinaan terhadap petugas kebersihan, satpam, office boy, ataupun petugas pantry. Pak Arif resmi menjadi kepala divisi keamanan. Hasan mendapatkan beasiswa dari perusahaan untuk melanjutkan kuliah. Nisa dipromosikan menjadi supervisor karena keberanian dan integritasnya yang terus berkembang. Sementara Maya memilih mengundurkan diri. Sebelum pergi, ia menemui Rianti. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Terima kasih. Karena ibu tidak menghancurkan hidup saya. Justru memberi kesempatan saya belajar menjadi manusia yang lebih baik." Rianti hanya menjawab, "Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya." Maya mengangguk, lalu pergi dengan hati yang jauh lebih rendah daripada ketika pertama kali datang. Sedangkan Rudi, ia memutuskan keluar dari pekerjaannya. Bukan karena dipecat, melainkan karena ia merasa harus memulai hidup dari awal. Ia bergabung dengan sebuah lembaga sosial yang membantu pendidikan anak-anak kurang mampu. Di sanalah, ia belajar kembali arti menghargai manusia. Suatu sore, ketika selesai mengajar anak-anak membaca, ia membuka dompetnya. Di dalamnya masih tersimpan sebuah foto lama. Foto dirinya dan Rianti saat masih menjadi mahasiswa. Ia tersenyum pahit. Kemudian berkata pelan, "Aku kehilangan perempuan terbaik. Bukan karena dia berubah. Tetapi karena aku berhenti menjadi laki-laki yang pernah ia percaya." Ia menatap langit yang mulai memerah. "Terima kasih. Karena pernah mencintaiku dengan tulus. Lalu, terima kasih karena telah mengajariku arti sebuah penyesalan." Ia melipat kembali foto itu. Bukan untuk melupakan, melainkan sebagai pengingat agar ia tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama kepada siapapun. Di lantai tertinggi Nusantara Group,
Rianti berdiri di depan jendela kantornya. Jakarta mulai diselimuti cahaya senja. Di atas meja kerjanya terletak secangkir kopi hangat. Ia tersenyum kecil. Kopi. Minuman sederhana yang selama 6 bulan menjadi saksi perjalanan hidupnya. Ia mengangkat cangkir itu perlahan. Lalu berbisik. Ya Allah. Terima kasih. Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa kemuliaan bukanlah ketika semua orang mengenal siapa diriku. Tetapi ketika aku tetap mampu menghormati orang lain. Meski mereka tidak mengetahui siapa aku sebenarnya. Rianti menyesap kopi hangat itu. Di balik jendela kaca, matahari perlahan tenggelam. Meninggalkan langit jingga yang indah. Dan bersama senja itu, berakhirlah sebuah kisah tentang cinta yang pernah dikhianati. Tentang harga diri yang tidak pernah boleh dijual. Tentang jabatan yang tidak pernah menentukan nilai seseorang. Serta tentang satu pelajaran yang akan selalu hidup di hati siapapun yang mendengarnya. Hormatilah setiap orang, karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Lebih penting lagi, hormatilah mereka bukan karena siapa mereka, melainkan karena setiap manusia pantas diperlakukan dengan martabat dan kasih sayang. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita yang baru saja Anda saksikan dapat memberikan pelajaran berharga bahwa jangan pernah menilai seseorang dari penampilan, pekerjaan, jabatan, ataupun keadaan ekonominya. Hormatilah setiap orang dengan tulus, karena kemuliaan seseorang tidak selalu terlihat oleh mata. Kesombongan hanya akan membawa penyesalan, sedangkan kerendahan hati akan mengangkat derajat seseorang di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh isi cerita ini hanyalah karya fiksi. Nama tokoh, tempat, perusahaan, maupun peristiwa yang ditampilkan merupakan hasil imajinasi dan dibuat semata-mata untuk memberikan hiburan, inspirasi, serta hikmah bagi para penonton. Apabila terdapat kemiripan nama, karakter, atau kejadian dengan kehidupan nyata, hal tersebut murni tidak disengaja. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih atas dukungan Anda. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan rezeki, kemudahan dalam setiap urusan, serta kebahagiaan untuk Anda dan keluarga. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.